pilar tegaknya suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Sehat-sehat ya? Oke. Kali ini saya akan berbicara mengenai prasyarat atau pilar tegaknya suatu negara. Disebutkan oleh hadis Nabi bahwa ada 4 pilar yang menunjang tegaknya suatu negara. Apa 4 hal itu? Yang pertama adalah di ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Nah, ulama ini pengertiannya luas. Ulama ini artinya adalah para intelektual. Baik ulama dalam pengertian mereka yang menguasai ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu spiritual, maupun ulama mereka yang menguasai ilmu-ilmu natural, ilmu alam atau natural science. Yang kedua adalah bi'adlil umar, karena adilnya para penyelenggara negara, para pemimpin negara, para pejabat. Dan yang ketiga adalah bisakhoil agniya, dengan kedermawanan orang kaya. Dan yang keempat adalah bidu'ail masakin, berkat doanya orang-orang miskin. Bidu'ail masakin, berkat doanya orang miskin. Jadi 4 hal inilah yang membuat tegaknya, kokohnya suatu bangsa, suatu negara. 4 ini bersifat kumulatif, tidak hanya salah satu. Ulamanya pinter, ulamanya concern, tapi pimpinannya tidak adil, negara nggak bisa tegak. Ulamanya pinter, pemimpinnya adil, tapi orang kayanya, pengusahanya, konglomeratnya medit, bakhil, hanya mengeksploitasi, hanya menumpuk kekayaan, lupa kepada yang miskin, lupa kepada sesamanya, hanya menumpuk-numpuk harta. Ini negara nggak akan bisa tegak. Yang keempat ini doa orang miskin. Selama ini kita memandang sebelah mata terhadap orang miskin. Kita anggap sebagai beban. Kita anggap sebagai objek pencarian pahala. Padahal doa orang miskin ini menjadi salah satu penyangga tegaknya negara. Inilah konsep yang diberikan oleh Islam terhadap kita berbangsa dan bernegara. Jadi 4 hal ini kalau kita pilah, kita kaji, mentautkan antara dimensi skill profesional, dimensi-dimensi material, tapi juga dimensi-dimensi imaterial atau dimensi spiritual. Ini bedanya konsep yang ditawarkan oleh Islam dengan konsep yang ditawarkan oleh pemikiran-pemikiran modernis. Misalnya modernis yang rasional positivistik itu hanya tertumpu pada yang material dan rasional. Kita mengenal triple helix, ya, pentahelix itu sebagai kolaboratif, sistem kolaboratif untuk berjalannya suatu program, berjalannya suatu pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau di Islam kita mengenal 4 hal ini, bisa kita sebut catur helix ya, kalau dianunya. Saya mencoba membandingkan saja bagaimana suatu sistem sosial, entah itu negara, entah itu komunitas, organisasi, dan lain sebagainya. Sebetulnya bisa tegak kalau 4 hal ini berjalan bersama-sama secara kumulatif. Sebagaimana kalau kita bayangkan adanya kolaborasi triple helix atau pentahelix. Nah, saya coba mengingatkan triple helix, pentahelix sifatnya masih skill, material, rasional. Ya, nggak memasukkan unsur spiritual karena di situ nggak ada doa. Itu hanya mengandalkan profesionalitas. Nah itu guys, bagaimana sikap keberagaman itu kalau dipahami secara kreatif. Itu bisa mewujudkan tidak hanya tegaknya suatu sistem sosial, tapi kokohnya suatu bangsa dan negara. Agar Indonesia bisa kokoh, Indonesia bisa maju, menghadapi dan mempersiapkan Indonesia Emas tahun 45, maka catur helix ini harus kita persiapkan dari sekarang. Ini guys, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alzastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alzastro, SAG, MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alzastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian,
serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.